Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 2214 tingkat konsepsi artistik. Orang aneh tua itu memandang Lin Bai dan berkata, ayo pergi. Serahkan tempat ini kepada kami. Bahkan jika kami tidak bisa mengalahkan mereka, kami masih bisa menghentikan mereka untuk sementara waktu. Oke, Lin Bai melirik ke medan perang di sini dan berbalik. Dan langsung menuju Istana Warisan. Tak lama setelah Lin Bai pergi, sebuah berita mengejutkan menyebar ke seluruh Pulau Kematian. Lan Yuxin, Kuasosage dari Akademi Selatan, dan Kuasosage dari Akademi Timur bertarung di Pulau Mati. Selain itu, pertempuran sengit sedang terjadi antara 6 putra semi suci dari kampus Timur dan selusin bintang baru dari kampus Timur. Berita ini melanda seluruh Pulau Mati seperti badai. Ketika Lin Bai tidak punya waktu untuk berhenti dan berpikir, dia berlari sepanjang jalan, tanpa henti menuju Istana Warisan. Setengah jam kemudian, Lin Bai melintasi lebih dari separuh Pulau Mati dan dengan cepat tiba tidak jauh dari Istana Warisan. Pada saat ini, prajurit lain muncul di depan Lin Bai. Pria ini mengenakan jubah hitam dan memegang pedang baja halus di tangannya. Bilah pedang itu dipenuhi sedikit udara dingin. Matanya tajam dan wajahnya tanpa ekspresi, yang menambah perasaan bahwa dia seharusnya begitu. Dijauhkan dari orang asing. Pembudidaya pedang. Sungguh seorang penanam pedang yang kuat. Wajah Lin Bai berubah sedikit dingin ketika dia melihat penanam pedang di depannya. Yang mulia, Anda bersikeras memblokir jalan. Lin Bai berkata dengan dingin. Serahkan token ungu itu dan aku akan mengampuni nyawamu, kata pendekar pedang berpakaian hitam itu dengan dingin. Bolehkah aku bertanya kenapa? Lin Bai mencibir. Andalkan saja pedang ini di tanganku. Pendekar pedang berpakaian hitam mengangkat pedang di tangannya, dan cahaya pedang panas menyebar, diikuti oleh cahaya pedang yang dingin dan kejam, dan kemudian cahaya pedang tebal lainnya dan akhirnya angin pedang yang kencang menderu-deru. Konsep artistik tentang api sempurna. Konsep artistik tentang air yang menetes sempurna. Konsepsi artistik tentang bumi sempurna. Konsepsi artistik tentang angin kencang adalah sempurna. Konsepsi artistik tingkat keempat. Lin Bai merasakan sedikit kengerian dan menatap orang ini dengan tatapan kosong. Siapa kamu? Lin Bai bertanya. Seorang pejuang yang dapat mengembangkan 4 tingkat konsepsi artistik menuju kesempurnaan agung, baik di kampus timur, kampus selatan, atau bahkan di atas Dongsu, bukanlah orang yang tidak dikenal. Qin Tang, kultivator pedang berbaju hitam berkata dengan dingin. Mendengar nama ini, Lin Bai mengecilkan matanya dan berkata dengan dingin di dalam hatinya, dia adalah orang pertama dalam daftar hidup dan mati, Qin Tang. Jika Anda dapat mengembangkan 4 tingkat konsepsi artistik dengan sempurna, Anda benar-benar memiliki kemampuan untuk duduk di daftar hidup dan mati. Orang pertama yang tersingkir. Lin Bai berkata dengan tenang di dalam hatinya. Bagaimana jika aku tidak menyerahkan token ungu itu? Lin Bai tiba-tiba bertanya sambil tersenyum. Kalau begitu mati. Mata Qin Tang meledak, dan kekuatan mengerikan menyebar. Kemudian sosoknya berubah menjadi bayangan, langsung menuju Lin Bai. Di gambar setelahnya, cahaya pedang tajam menerobos serangan udara. Ayo! Saat dia mendengar bahwa Lin Bai tidak mau menyerahkan token ungu itu, Qin Tang berhenti berbicara omong kosong dengan Lin Bai dan mengambil tindakan langsung untuk membunuh Lin Bai. Orang ini datang untuk membunuh dengan satu pedang, dan kekuatan mengerikan dari konsepsi artistik tingkat keempat segera terungkap. Api pedang membubung ke langit, membakar segalanya. Pedang meneteskan air melalui batu dan menembus kehampaan. Pedang sangat luas dan tidak bisa berkata-kata, meliputi alam semesta. Badai pedang melanda, dan tidak ada sehelai rumput pun yang tumbuh. Ekspresi Lin Bai tiba-tiba berubah karena terkejut. Dia berbalik dan buru-buru mundur. Saat dia mundur, dia berseru di dalam hatinya, orang ini benar-benar dapat menggunakan kekuatan 4 tingkat konsepsi artistik sedemikian rupa. Sungguh luar biasa. Aku khawatir. Orang ini luar biasa. Kekuatannya sudah sangat dekat dengan kekuatan putra Kuasi Sein. Mungkin kekuatan orang ini lebih kuat dari beberapa orang suci semu yang lemah. Lin Bai langsung menilai kekuatan Qin Tang. Bahkan jika orang ini tidak sebaik Li Jis, Mo Baihe, Seng Huayang, Lan Yuxin dan lainnya, dia hampir sama dengan Wang Qing. Lin Bai menghunus pedangnya yang tajam, dan kekuatan dari 3 tingkat konsepsi artistik menyebar seketika. Sebuah pedang melintas dan mengenai Qin Tang. Konsepsi artistik tingkat ketiga. Qin Tang juga sedikit ngeri, Anda sebenarnya telah mempraktikkan konsepsi artistik tingkat ketiga. Dan itu masih ranah Zokchen. Lin Bai mendengus dingin, saya tahu masih banyak lagi. Pedang terbang. Formasi pedang Tai Chi Liang Yi. Formasi pembunuhan. Buka. Lin Bai telah mengambil tindakan, dan tidak berniat untuk menahan lebih lama lagi. 2 pedang terbang di udara, menebas dengan keras di Qin Tang. Mata Qin Tang berkedip, dan dia buru-buru menggunakan keterampilan pedangnya untuk bertabrakan satu sama lain. Segera, Lin Bai mengendalikan pedang terbang dan bertarung sengit dengan Qin Tang sejenak di hutan di sini.
Mereka bertukar ratusan gerakan. Keduanya mengalami luka di tubuh mereka, tetapi Lin Bai jelas terluka sedikit lebih serius. Zhu Xian. Pada saat ini, Lin Bai mengertakkan gigi dan matanya berubah menjadi merah darah. 3 tingkat konsepsi artistik yang menyebar diserap oleh jiwa pedang yang menelan dan bergabung menjadi satu, berubah menjadi kekuatan lain yang lebih eksplosif. Satu pedang menebas dengan marah, dan cahaya pedang mencapai langit. Qin Tang awalnya bertarung dengan Lin Bai, tetapi sekarang Lin Bai menyerang dengan pedangnya. Ekspresi Qin Tang tiba-tiba berubah, teknik pedangnya tiba-tiba berubah, dan cahaya pedang pertahanan mengembun di sekelilingnya. Gemuruh. Pedang Lin Bai jatuh dan mengenai pedang Qin Tang. Terdengar suara keras, dan pedang itu langsung meledak, dan pancaran pedang ini jatuh langsung dan tak terhentikan ke arah tubuh Qin Tang. Tidak, Qin Tang berteriak dan segera melangkah mundur. Tapi pedang ini sangat ganas, dan dia menebasnya dengan satu pukulan. Qin Tang menyemburkan darah dan meninggalkan bekas pedang yang menakutkan di dadanya. Tubuhnya terbang mundur dalam sekejap dan menghantamnya dengan keras sejauh 100 meter. Ayo bertarung di lain hari. Setelah Lin Bai menebas Qin Tang dengan satu pedang, dia berubah menjadi bayangan dan terbang langsung ke istana warisan tanpa berhenti sama sekali. Lin Bai baru saja pergi. Qin Tang segera terbang setelah mendarat. Melihat Lin Bai telah menghilang ke dalam hutan, matanya bersinar dan dia melihat ke bawah pada bekas pedang di dadanya dengan ekspresi muram. Pedang ini sangat kuat. Kekuatan. Bagaimana dia melakukannya? Saat dia baru saja menghunus pedangnya, saya merasakan 3 tingkat konsepsi artistik di tubuhnya berubah menjadi satu. Bagaimana dia mengintegrasikan 3 tingkat konsepsi artistik menjadi satu? Qin Tang memiliki ekspresi ngeri di wajahnya. Qin dan Tang juga mempraktikkan 4 konsepsi artistik, tetapi Qin dan Tang tidak mampu mengintegrasikan keempat konsepsi artistik menjadi satu. Qin dan Tang telah mencoba metode ini sebelumnya, tetapi setiap kali mereka mencobanya, 4 tingkat konsepsi artistik saling bertarung di dalam tubuh. Api dan air tidak cocok, dan mereka bertarung sampai mati. Qin dan Tang menderita luka serius setiap saat. Setelah mencoba berkali-kali, kali ini Qin dan Tang menyerah dalam mengintegrasikan konsepsi artistik. Tapi sekarang, Lin Bai dapat dengan mudah mengintegrasikan ketiga konsepsi artistik menjadi satu. Ini mengejutkan Qin Tang, dan pada saat ini, sosok Lin Bai teringat kuat di hati Qin Tang. Qin Tang tidak tahu bahwa alasan mengapa Lin Bai mampu menggabungkan 3 konsepsi artistik adalah karena Lin Bai menemukan peluang dalam jiwa pedang yang memangsa. Dia menggunakan kekuatan jiwa pedang yang memangsa untuk menggabungkan 3 konsepsi artistik dan menciptakan jurus pedang ini. Hukum. Namun, Lin Bai tidak tahu bahwa Qin Tang telah mengingatnya. Pada saat ini, Lin Bai datang ke istana warisan dan melangkah ke dalamnya. Bab 2202 masuk ke istana. Setelah memukul mundur Qin Tang, Lin Bai terbang ke depan tanpa penundaan lebih lanjut. Sebelum tiba di gunung tempat istana warisan berada, Lin Bai melihat ke atas dan melihat bahwa itu adalah menara 9 lantai. Mengambil satu langkah ke depan, Lin Bai datang ke istana warisan, tanda ungu di alisnya berkedip, dan pintu istana warisan langsung terbuka, seberkas cahaya datang darinya dan menyinari tubuh Lin Bai. Pada saat ini, Lin Bai melintas dan memasuki istana warisan. Saat Lin Bai masuk ke istana warisan, pilar cahaya ungu yang tergantung di Pulau Mati juga menghilang. Pilar cahaya ungu menghilang. Orang yang mendapat token ungu memasuki istana warisan. Orang pertama yang memasuki istana warisan. Siapa orang ini? Dia sebenarnya memasuki istana warisan. Jika kita menemukan orang ini, bahkan jika kita tidak bisa mendapatkan token ungu, ketika dia memasuki istana warisan, dia masih bisa mengajari kita buku rahasia. Pada saat ini, para prajurit di Pulau Mati kaget saat melihat pilar cahaya ungu menghilang. Pulau Mati. Akhirnya kita masuk. Aning berlumuran darah, senyum bahagia muncul di wajahnya saat melihat pancaran cahaya ungu menghilang. Di depan Aning, Ma Qiankun juga berkata dengan nada yang sangat malu, aku benar-benar tidak menyangka bahwa kamu, seorang pejuang belaka di alam hidup dan mati, seorang pejuang yang bahkan belum masuk dalam daftar hidup dan mati, akan benar-benar memaksaku ke alam seperti itu. Aku masih juga kamu ceroboh. Ma Qiankun adalah salah satu orang suci semu di kampus timur dan sangat kuat. Serangan sengit Aning sebelumnya membuat Ma Qiankun lengah. Pada saat ini, Ma Qiankun sadar dan dengan cepat melakukan serangan balik. Liang Weng memandang Yin Jiuling dari awal hingga akhir. Tak satu pun dari mereka yang bergerak. Ketika mereka berada ratusan meter dari mereka berdua, mereka diselimuti oleh tekanan yang tak terlihat. Tidak ada yang berani mendekat, tidak bahkan mereka berdua. Aning, Ma Qiankun dan yang lainnya juga menjauh. Bukan hanya Aning yang mengalami luka parah. Si Jiamu, Feng Wenjun, si tua aneh, monster setengah manusia raksasa, Huki dan yang lainnya semuanya terluka di tangan beberapa putra kuasi suci. Tentu saja, mereka bukan tandingan putra-putra kuasi suci ini.
Sekarang Lin Bai telah memasuki istana warisan, ayo mundur. Orang aneh tua itu menjatuhkan Wu Dao dengan telapak tangannya, berbalik dan pergi, menghilang ke dalam hutan untuk mencari token lainnya. Tidak, aku benar-benar tidak mau menyerah. Aning mengertakkan gigi dan menatap Ma Qiankun. Aning, Feng Wenjun, si Jiamu, sekarang bukan waktunya untuk pamer. Kami bukan lawan mereka. Cukup untuk menunda periode waktu ini, kata orang aneh tua itu kepada orang-orang di sekitarnya. Kalau begitu ayo bertarung lain kali. Raja Iblis Tianchan tersenyum dingin, berbalik dan pergi. Selanjutnya, Aning, Huqi, Feng Wenjun, si Jiamu dan lainnya mundur dari pertempuran. Yin Jiuling, ayo pergi, teriak Aning pada Yin Jiuling. Yin Jiuling memalingkan muka dari Liang Weng dengan wajah tanpa ekspresi dan berjalan diam-diam ke kejauhan. Dalam sekejap mata, Yin Jiuling dan lainnya yang menghentikan 6 putra semi suci di halaman timur dengan cepat menghilang di pulau kematian. Pada saat ini, 6 putra kuasi suci dari halaman timur berkumpul dan berkata dengan dingin, beberapa talenta ini telah memperoleh pengembangan dan kekuatan tingkat lanjut dalam waktu kurang dari setahun setelah bergabung dengan halaman timur. Sungguh luar biasa. Kali ini alam rahasia para dewa dan iblis dibuka, saya khawatir mereka semua mendapat banyak peluang di sini. Orang-orang ini, ketika saya kembali ke halaman timur, mereka akan menyelesaikan akun satu persatu, tidak ada yang mau ingin lari. Ma Qiankun, Wu Dao, Mo Baihe dan 6 orang bijak lainnya berkata dengan gigi terkatup. Di sisi lain, Situ Yuntian dipukuli hingga berlumuran darah oleh Lan Yuxin dan terus mundur, namun saat matanya merah darah, ia masih mengertakkan gigi dan berjuang untuk menopang. Tetapi pada saat ini, Situ Yuntian mendongak dan melihat pilar cahaya ungu menghilang di Pulau Mati. Dia berkata dengan tidak percaya, pilar cahaya ungu menghilang, dia memasuki istana warisan. Lan Yuxin juga melihat ke atas dan melihat cahaya ungu pilar setelah menghilang. Dia juga menebak bahwa Lin Bai telah memasuki istana warisan, dan senyuman segera muncul di wajahnya. Sialan, jika Lan Yuxin tidak menghentikanku, kamu pasti sudah mati hari ini. Situ Yuntian mengertakkan gigi dan meraung, Nona Lan Yuxin, saya telah melihat metode klan Lan sebelumnya, dan itu memang luar biasa. Pertempuran hari ini tidak lagi diperlukan. Segera, pertempuran putra suci akan dimulai, dan Situ Yuntian pasti akan kembali untuk mempelajari trik pintar Nona Lan Yuxin. Selamat tinggal. Situ Yuntian gertakkan gigimu, berbalik dan tinggalkan tempat ini. Lan Yuxin melihat Situ Yuntian pergi dan tidak menghentikannya. Pada saat yang sama, Li Jis dan Wang Qing memimpin sekelompok prajurit dari Pulau Wanxing dan berlari melintasi hutan, mencari jejak Lin Bai. Zhu Jingyi berkata pada saat ini, saudara Li Jis, berkas cahaya ungu telah menghilang. Apa? Li Jis merasa ngeri. Dia mendongak dan melihat lenyapnya berkas cahaya ungu. Matanya merah dan dia berteriak dengan wajah pucat, sinar cahaya ungu telah menghilang. Ya, dia memasuki istana warisan. Itu milikku, Li Jis. Raungan Li Jis bergema di hutan, sangat tidak rela. Sebelumnya, 2 pedang terbang Lin Bai menembus tas penyimpanan Li Jis, menyebabkan sejumlah besar prajurit bergegas masuk dan memperjuangkannya terlepas dari nyawa mereka. Kemudian, Li Jis menghabiskan beberapa waktu untuk memulihkan harta itu dan melewatkan kesempatan untuk mengejar Lin Bai. Tentu saja, Li Jis tidak menyangka Lin Bai akan keluar dari pengepungan dan memasuki istana warisan begitu cepat. Kakak senior Li Jis, apa yang harus kita lakukan sekarang? Wang Qing berdiri di samping Li Jis dan bertanya dengan suara rendah. Aku belum kalah, aku belum kalah. Li Jis meraung dengan suara rendah, bahkan jika dia memasuki tingkat ke-7 dan memperoleh keterampilan tingkat kaisar, selama dia baru saja keluar, selama dia masih di Akademi Dongzu, selagi dia masih di Dongzu, aku bisa membuatnya menyerahkan semua harta yang dia dapat dari istana warisan. Aku belum kalah. Itu hanya memberiku satu alasan lagi untuk membunuhnya. Kristal darah naga milikku. Pedang terbangku. Warisanku. Lin Bai, aku tidak bisa membunuhmu sekarang. Li Jis tertawa marah, dengan senyuman yang sangat kejam. Melihat senyuman kejam di wajah Li Jis, Wang Qing dan Zhu Jingyi sangat ketakutan hingga mereka gemetar beberapa kali. Saat sinar ungu menghilang di Pulau Mati. Segera, pilar cahaya lainnya melesat ke langit. Sinar kuning, sinar hijau, sinar biru. Segera, para prajurit di seluruh Pulau Mati sekali lagi memasuki babak pertempuran baru, termasuk beberapa putra semi suci di halaman timur, termasuk semua putra-putra kuasi suci, termasuk Yin Jiuling dan yang lainnya semuanya berjuang untuk mendapatkan token itu. Tapi Lin Bai tidak mengetahui semua ini. Karena pada saat ini, Lin Bai melangkah ke Istana Warisan dan memasuki dunia lain. Bab 2203 Istana Warisan. Ketika Lin Bai datang ke Istana Warisan, tanda di alisnya berkilat, dan pada saat yang sama suara dingin bergema di telinga Lin Bai, tanda ungu, kamu bisa pergi ke lantai 7 Istana Seni Bela Diri. Pintu retak.
Lin Bai masuk ke dalamnya. Berjalan ke istana warisan, Lin Bai melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu. Tempat ini adalah ruangan yang hanya berukuran 100 meter. Ada jendela di sekelilingnya, tapi tidak ada satu buku pun yang terlihat. Apakah ini lantai pertama? Mengapa berbeda dari perpustakaan biasa? Saya tidak dapat melihat satu buku pun di sini. Lin Bai sangat bingung. Tapi saat ini, Lin Bai melihat sebuah meja kecil di lantai pertama dengan lampu perunggu menyala di atasnya. Lin Bai berjalan mendekat dan datang ke depan lampu perunggu. Dia memandangnya dengan aneh untuk beberapa saat dan berbisik, lampu perunggu ini pasti bukan benda fana. Sebenarnya bisa menyala di sini untuk waktu yang lama. Kamu ketahuilah. 50.000 tahun yang lalu, ketika Shenzong memutuskan untuk menenggelamkan istana warisan Sekte Iblis ke dalam lautan darah, 50.000 tahun telah berlalu. Selama 50.000 tahun terakhir, terlalu banyak harta karun yang membusuk, namun lampu perunggu di istana warisan ini masih menyala terang. Sesampainya di depan lampu perunggu, Lin Bai melihat sebuah gulungan diletakkan di atas meja. Gulir. Lin Bai mengambil gulungan itu dari meja, dan pada saat yang sama, suara lain bergema di telinga Lin Bai, mengatakan, semua prajurit yang telah memperoleh token dapat memperoleh keterampilan dari istana warisan. Kamu setelah mendapatkan token ungu, Anda dapat memilih keterampilan di lantai manapun. Buka gulungan di tangan Anda, dan Anda dapat melihat pengenalan keterampilan yang dikumpulkan di lantai pertama. Anda hanya perlu menyukai keterampilan dan katakan itu. Namanya, buku rahasia ini akan muncul di hadapan Anda. Teknik apapun di istana warisan tidak dapat dihilangkan. Jika Anda memilih teknik di tingkat pertama, Anda akan kehilangan kualifikasi dan tidak bisa maju. Suara ini terdengar dingin. Lin Bai mendengar suara itu, entah kenapa, ketika suara itu terdengar, suhu di aula tiba-tiba turun drastis. Aku tidak memilih, aku akan melihatnya saja, oke. Lin Bai bertanya dengan dingin. Oke, suara itu menjawab. Kamu benar-benar bisa berkomunikasi denganku. Lin Bai berkata dengan ngeri. Kenapa tidak? Tanya suara itu. Karena kamu bisa berkomunikasi denganku, kenapa kamu tidak muncul? Lin Bai melihat sekeliling dan bertanya perlahan. Sekilas, Lin Bai tidak menemukan jejak prajurit di lantai pertama. Oleh karena itu, Lin Bai penasaran dari mana suara itu berasal. Aku tepat di depanmu. Jika kamu tidak menundukkan kepalamu, bagaimana kamu bisa melihatku? Suara itu tertawa. Ketika Lin Bai mendengar ini, dia melihat ke bawah dengan pandangan kosong, dan matanya tertuju pada lampu perunggu. Melihat lebih dekat, Lin Bai melihat seorang pria muda yang wajahnya tidak terlihat jelas di bawah cahaya lampu perunggu, duduk bersila. Pemuda ini berpakaian putih, tidak ternoda debu, dan memiliki temperamen yang luar biasa dan acuh tak acuh, bagaikan makhluk abadi. Dia sedang duduk bersila di dalam api, tetapi tingginya hanya beberapa sentimeter. Apakah kamu berbicara? Lin Bai berbaring dan melihat pemuda itu dalam cahaya. Kalau tidak, suara itu menggema. Bonekamu, atau roh dari istana warisan ini? Lin Si bertanya. Pemuda dalam cahaya itu tidak langsung menjawab. Setelah beberapa saat, dia berkata, kamu bisa mulai memilih. Mendengar pemuda itu tidak menjawab, Lin Bai tidak bertanya lebih jauh. Kemudian, Lin Bai membuka gulungan di tangannya segera, kata-kata padat muncul di sana, dan setiap kata adalah semacam keterampilan. Dan ada banyak sekali kata di gulungan ini. Teknik pedang dunia bawah. Telapak gelombang biru. Jari pedang 1000 bintang. Feng Chun Jue. Lin Bai memandanginya satu per satu. Jika ditempatkan di alam semua negara, teknik ini akan dianggap. Ini adalah tipe master yang telah menguasai keterampilan unik sekte tersebut. Bahkan jika Anda keluar untuk menjualnya, Anda masih bisa menjualnya dengan harga setinggi langit. Lin Bai melihat keterampilan pada gulungan itu dengan mata tajam, melihatnya satu per satu. Apakah kamu akan melihatnya satu per satu? Tanya pemuda dalam cahaya itu. Lin Bai tertegun sejenak, lalu mengangguk. Kalau begitu, kamu harus membuang waktu 3 bulan, kata pemuda dalam cahaya itu sambil tersenyum. Mengapa? Lin Bai bertanya dengan bingung. Di istana warisan Sekte Iblis, lantai pertama berisi seni bela diri yang tak terhitung jumlahnya dan seni bela diri di bawah tingkat surga di ribuan wilayah Dongsu. Gulungan di tanganmu panjangnya sekitar 100.000 meter, dan berisi total 750.000 jenis seni bela diri dan seni bela diri. Pemuda dalam cahaya itu berkata sambil tersenyum. Gulungan ini panjangnya sekitar 100.000 meter. Berisi 750.000 teknik. Ketika Lin Bai mendengar nomor ini, dia sangat ketakutan hingga dia berkeringat deras. Informasi dalam jumlah besar seperti itu sudah cukup untuk membuat sekte yang lemah bangkit seketika. Ya, dan saya ingin mengingatkan Anda bahwa ada lebih dari 100 gulungan seperti yang ada di tangan Anda pada lapisan pertama. Apakah Anda yakin ingin membacanya satu per satu secara perlahan? Kata pemuda itu sambil tersenyum. Ada lebih dari 100 gulungan seperti ini.
Lin Bai bertanya dengan ngeri. Dengan kultivasi Anda di alam kelahiran dan kematian tingkat 8, jika Anda tidak tidur atau istirahat, makan atau minum, bepergian siang dan malam, dan melihat 10 garis dalam satu pandangan, itu akan memakan waktu setidaknya 3 bulan. Untuk membaca sebuah gulungan. Dan jika Anda ingin membaca gulungan ketiga, Anda membutuhkan setidaknya 30 tahun untuk mendapatkan semua gulungan itu di lantai pertama. Deng Huoqingnian berkata sambil tersenyum. Ketika Lin Bai mendengar kali ini, wajahnya segera menjadi gelap, dia perlahan menutup gulungan itu, meletakkannya di atas meja, dan bertanya, ketika murid Sekte Iblis datang ke sini untuk memilih latihan, bagaimana mereka memilihnya dalam sekejap. Latihan yang kamu suka. Itu semua tergantung pada takdir. Pemuda dalam cahaya berkata sambil tersenyum, beberapa orang jatuh cinta dengan latihan dan seni bela diri pada pandangan pertama ketika mereka mengambil gulungan itu. Beberapa orang mengambil gulungan itu dan membacanya selama beberapa tahun. Saya bahkan tidak bisa memilih teknik yang tepat. Itu semua tergantung pada kebetulan. Karena Anda mendapatkan token ungu, saya menyarankan Anda untuk tidak membuang terlalu banyak waktu di lantai pertama dan kedua. Lantai pertama adalah teknik di bawah tingkat surga. Tingkat kedua adalah tentang pemurnian ramuan, pemurnian senjata, dan karya klasik lainnya. Dari tingkat ketiga dan seterusnya, itu adalah kumpulan iblis. Sekte. Pemuda dalam cahaya itu berkata dengan tenang. Itu saja. Lin Bai meletakkan gulungan itu, melihat tangga di samping, berjalan ke atas, dan berkata dengan tenang di dalam hatinya, bagaimanapun, saya adalah murid terakhir dari Sekte Iblis. Saya dapat melewati istana warisan ini tanpa hambatan. Setidaknya saya bisa naik ke lapisan ke-8. Akan ada banyak waktu untuk melihat teknik ini di masa depan. Sekarang mari kita lihat hal-hal baik apa yang ada di lantai atas. Lin Bai berjalan ke atas. Ke lantai 2, tapi tidak berhenti. Baru saja, Lin Bai belajar tentang resep ramuan, alkimia, pemurnian senjata, dan resep klasik lainnya yang disimpan di lantai 2 dari pemuda di Denghuo. Lin Bai tidak terlalu tertarik dengan ini. Melewati lantai 2 dan sampai ke lantai 3. Di lantai 3, keterampilan tingkat raja tingkat rendah disimpan. Bab 2204 lantai 7. Di lantai 3, latihan tingkat raja tingkat rendah disimpan di sini. Apakah Anda ingin melihatnya? Ada 10 gulungan di sini. Setiap gulungan panjangnya sekitar 1 km dan mencatat 200.000 latihan tingkat raja tingkat rendah. Ketika Lin Bai berjalan ke lantai 3, ada juga lampu perunggu yang diletakkan di atas meja di lantai 3. Ketika Lin Bai melangkah ke lantai 3, lampu perunggu otomatis menyala, dan suara pemuda itu keluar dari lampu. Setelah Lin Bai berhenti sejenak, dia pergi ke lantai 4. Di lantai 4, ada 10 gulungan yang berisi keterampilan tingkat raja tingkat menengah. Setiap gulungan berisi sekitar 170.000 keterampilan. Lampu perunggu di lantai 4 juga menyala. Lin Bai mendengar pengejaran itu dan terus berjalan. Di lantai 5, ada latihan tingkat tinggi tingkat raja yang disimpan di sini. Total ada 8 gulungan. Setiap gulungan berisi sekitar 100.000 latihan. Lampu perunggu di lantai 5 menyala, dan suara itu datang. Di lantai 6, berikut adalah latihan tingkat raja tingkat atas. Total ada 3 gulungan. Setiap gulungan memiliki total 500 latihan. Ketika dia mencapai lantai 6, Lin Bai mendengar suara tingkat atas latihan tingkat raja. Senjata tingkat raja bermutu tinggi langsung dilemahkan lebih dari setengahnya. Sepertinya keterampilan tingkat raja terbaik sangat langka 50.000 tahun yang lalu. Lin Bai berhenti sejenak dan berkata sambil tersenyum tipis. Lalu, Lin Bai terus bergerak maju. Memasuki lantai 7. Lampu perunggu di lantai 7 menyala. Kamu memegang token ungu, dan sekarang kamu hanya bisa pergi ke lantai 7. Di lantai 7, ada keterampilan tingkat kaisar yang disimpan dalam sebuah gulungan. Ada 99 keterampilan tingkat kaisar di gulungan itu. Lampu perunggu pemuda cerdas di dalam segera berbicara. Lin Bai mengangkat kepalanya dan melirik ke tangga menuju lantai 8, tapi dia tidak terburu-buru untuk menginjaknya. Jadi, Lin Bai berjalan ke meja, duduk di depan lampu perunggu, mengambil buku klasik di atas meja, dan mulai membaca. Di dunia ini, tidak peduli apakah itu senjata spiritual, ramuan, seni bela diri, atau seni bela diri, selama kamu melangkah ke tingkat kaisar, tidak ada batasan tingkatan. Karena seni bela diri dan seni bela diri yang telah mencapai pada tingkat ini, mereka yang telah dikultivasikan intinya bukan lagi pada keterampilan dan seni bela diri. Pemuda dalam cahaya itu berkata dengan tenang. Inti dari kultivasi bukanlah pada keterampilan dan seni bela diri, jadi di manakah itu? Lin Bai bertanya. Di dalam diriku, di dalam hatiku, di dalam Tao, kata pemuda itu. Ketika Lin Bai mendengar ini, dia segera mengerutkan kening. Dia baru saja mengambil gulungan itu dan hendak membukanya. Dia tiba-tiba berhenti dan bertanya, bagaimana kamu mengatakan ini?
Ketika sihir mencapai tingkat kaisar, kamu akan menemukan bahwa yang disebut seni bela diri dan keterampilan hanyalah objek eksternal, dan intinya adalah diri Anda sendiri. Misalnya, jenis keterampilan yang sama, beberapa orang melakukannya. Itu dapat mengguncang langit dan bumi, membuat hantu menangis dan melolong. Tapi beberapa di antaranya lebih buruk daripada kentut. Lin Bai mengangguk mengerti. Ketika kamu berlatih ke tingkat yang lebih tinggi, kamu akan menemukan bahwa segala sesuatu di dunia ini nihilistik, dan hanya dirimu sendiri yang paling nyata. Ketika kamu masih muda, jiwa bela dirimu terbangun dan kamu menjadi seorang pejuang. Dibagi menjadi 3, 6 dan 9 tingkat. Ketika Anda mulai berlatih, keterampilan dibagi menjadi kuat dan lemah. Tetapi seiring dengan peningkatan alam Anda dan kemajuan kultivasi Anda akan menemukan bahwa semangat bela diri apapun. Seni bela diri dan keterampilan hanya untuk membantu para pejuang dalam bergerak maju, tapi yang sebenarnya membuat orang lebih kuat bukanlah jiwa bela diri dan keterampilan. Tapi hati tahu. Demikian pula, keterampilan tingkat kaisar telah melampaui batas dunia ini. Kita tidak bisa lagi membatasinya dengan satu gerakan atau lainnya. Pemuda dalam cahaya itu berkata dengan tenang. Saya telah mendapat pelajaran, Lin Bai tersenyum. Pada saat ini, Lin Bai membuka gulungan di tangannya dan melihatnya masing-masing. Setiap gerakan pada gulungan itu membuat Lin Bai cemburu. Tapi setelah melihatnya lama, Lin Bai meletakkan gulungan itu dan wajahnya sedikit tenggelam. Apa? Anda melihat keterampilan tingkat surga di tingkat pertama dengan penuh minat, tetapi setelah Anda mencapai tingkat ke-7, bukankah Anda berencana untuk melihat lebih dekat keterampilan tingkat kaisar di tingkat ke-7? Pria muda dalam cahaya itu tersenyum dan bertanya. Lin Bai meletakkan gulungan itu, melihat ke tangga, dan berkata, Istana Warisan Sekte Iblis memiliki buku yang tak terhitung jumlahnya. Setiap latihan tingkat kaisar di lantai 7 sudah cukup untuk mengejutkan Dongsu. Yang membuatku semakin penasaran adalah lantai 8. Keterampilan apa yang disimpan di atas? Lin Bai melihat ke arah lantai 8. Kamu tidak memenuhi syarat untuk menginjakan kaki di lantai 8. Kata pemuda itu. Lin Bai memandangi tangga menuju ke lantai 8, matanya tegas, dan dia berkata dengan wajah tegas, sebenarnya. Saya memiliki kualifikasi ini. Pemuda itu berkata, ya, tetapi Anda tidak berani. Kenapa aku tidak berani? Lin Bai terkekeh. Kamu khawatir, kamu takut. Pemuda dalam cahaya itu berkata sambil tersenyum. Haha, kamu, sebuah lampu kecil, benar-benar dapat melihat kekhawatiran dan ketakutanku. Kalau begitu katakan padaku apa yang aku khawatirkan. Apa yang aku takutkan? Lin Bai melihat ke arah lampu perunggu dan berkata. Pemuda dalam cahaya berkata, tidak ada prajurit yang datang ke sini selama 50.000 tahun. Jika saya tidak salah, pasti ada kekacauan besar di dunia luar, sehingga aula warisan Sekte Iblis terdiam selama 50.000 tahun. Dan kamu, pada saat ini, meskipun kamu memiliki tanda sebagai murid Sekte Iblis, ketika kamu memasuki istana warisan dengan cara lain, bukan berarti kamu khawatir orang-orang akan mengetahui hal itu. Kamu adalah murid dari Sekte Iblis, dan kamu khawatir jika kamu ketahuan, kamu akan berada dalam bahaya kematian. Pemuda dalam cahaya itu berkata dengan tenang. Mendengar ini, Lin Bai mengecilkan matanya, menatap lampu perunggu dan berkata, siapa kamu? Bagaimana kamu tahu bahwa aku memiliki tanda murid Sekte Iblis? Selama seorang prajurit memasuki istana warisan, aku bisa melihatnya, kamu hal yang sama juga berlaku. Saat kamu melangkah ke tempat ini, aku melihat tanda murid Sekte Iblis di tubuhmu. Jika kamu tidak memberitahuku, aku tidak ingin bertanya. Satu-satunya hal yang tidak bisa kulihat dengan jelas adalah semangat bela dirimu. Semangat bela dirimu membuatku tidak bisa melihat dengan jelas. Kata pemuda itu. Lin Bai terdiam untuk waktu yang lama, melihat ke arah lampu perunggu, dan berkata, Sekte Iblis memang telah menemukan sesuatu yang besar. 50.000 tahun yang lalu, para murid Sekte Iblis percaya bahwa Tuan Yuan Mo belum mati, dan berperang dengan Sekte Shen, berharap menemukan tempat penyegelan Tuan Yuan Mo. Kemudian Sekte Iblis dikalahkan, dan Sekte Shen menyegel istana warisan Sekte Iblis di Lautan Darah. Itu juga menghapus keluarkan kualifikasi Sekte Iblis untuk menerima murid. Sejak saat itu, Sekte Iblis tidak memiliki murid lagi. Lin Bai berkata dengan ringan. Karena kualifikasi untuk menerima murid telah dihapus, bagaimana kamu bisa mendapatkan tanda sebagai murid Sekte Iblis? Tanya pemuda di bawah cahaya lampu. Saya adalah murid terakhir dari Sekte Iblis. Jika saya mati, mulai sekarang, buku yang tak terhitung jumlahnya di istana warisan ini akan terkubur di bawah lautan darah selamanya. Kata Lin Bai dengan ekspresi muram. Itu dia. Pemuda dalam cahaya itu mengangguk sedikit, kalau begitu, apakah kamu akan pergi ke lantai 8? Pergi. Tentu saja kamu ingin pergi. Sulit untuk sampai ke sini, bagaimana mungkin kamu tidak pergi? Aku ingin melihat lantai 8.
Harta macam apa yang ada di lantai paling atas? Lin Bai berdiri dari lantai 7 dan berjalan ke lantai 8. Bab 2205 lantai 8. Sutra Setan Yuan. Lin Bai berdiri dari meja di lantai 7 dan berjalan ke lantai 8. Untuk datang ke istana warisan Sekte Iblis ini, Lin Bai menghabiskan begitu banyak usaha, bahkan Yin Jiuling, Feng Wenjun, An Ning, Lan Yuxin dan yang lainnya berusaha sekuat tenaga untuk membantu. Jika Lin Bai berhenti di lantai 7, saya khawatir bahkan Lin Bai akan kasihan pada dirinya sendiri, tapi juga kasihan pada mereka. Sesampainya di persimpangan tangga ke-7 dan ke-8, tanda ungu di alis Lin Bai meredup, dan tanda lain muncul lagi di alis Lin Bai. Ini adalah tanda dari murid Sekte Iblis. Setelah memiliki tanda sebagai murid Sekte Iblis, Lin Bai bisa berjalan di lantai pertama dan ke-8 dengan lancar. Hanya lantai 9 yang hanya bisa dimasuki oleh putra suci dari Sekte Iblis. Tanda murid Sekte Iblis menyala, dan batasan lingkaran sihir di lantai 8 menghilang, dan Lin Bai melangkah langsung ke lantai 8. Di lantai 8, seperti biasa, ada meja kecil di dalam ruangan, dengan lampu perunggu dan gulungan diletakkan di atas meja. Setelah mencapai lantai 8, lampu perunggu menyala. Lin Bai tersenyum dan berkata, "Saya telah tiba di lantai 8. Maukah Anda memperkenalkan kepada saya apa yang disimpan di sini?" Pemuda dengan lampu perunggu berkata, "Di lantai 8 Istana Warisan Sekte Iblis, ini tempat berisi koleksi dinasti Yuan. Sutra ajaib, Sutra Setan Yuan." Lin Bai berjalan cepat, datang ke meja dan duduk, dan berkata, "Saya pikir lantai 8 berisi keterampilan tingkat dewa, dan lantai 9 adalah Sutra Setan Yuan." Apa? Meskipun Lin Bai sangat terkejut, dia masih membuka gulungan di tangannya. Gulungan itu dimulai dengan 3 karakter, Yuan Mojing. Yuan Mojing adalah kumpulan keterampilan yang dipraktikkan Yuan Mo pada masa itu. Yuan Mo telah melihat semua keterampilan yang Anda lihat antara lantai pertama dan ke-7 satu persatu, dan dia tidak melewatkan satu pun dari mereka. Buku ini menggabungkan seni bela diri dunia. Yuan Mo telah menciptakan satu set Sutra Setan Yuan, dan teknik di dalamnya sebanding dengan para dewa. Sutra Setan Yuan mencakup teknik pedang, teknik tinju, teknik pisau, dan teknik telapak tangan pemurnian tubuh, pemurnian ramuan, pemurnian senjata, pembuatan jimat, kutukan, formasi sihir, dan banyak bidang lainnya. Jika orang lain dapat memahami setiap gerakan dari Sutra Setan Yuan, itu akan cukup untuk mengendalikan benua kuno. Pemuda itu dalam cahaya perlahan berkata-berkata. Lin Bai menyipitkan matanya dan segera memandang Yuan Demon Sutra dengan serius. Teknik lampu api hidup dan mati. Lin Bai melihat semacam keterampilan, dengan metode pelatihan khusus dan hal-hal penting di sebelahnya, menggunakan jiwa sebagai penyempurnaan, tubuh fisik prajurit dapat dihancurkan, jiwa berubah menjadi pelita, cahayanya abadi, jiwa kekal selamanya, dan jiwa kekal selamanya. Jika bertahan, kesatria akan tumbuh. Gunakan cahaya sebagai pemicu untuk menyalakan jiwa kesatria, menjarah tubuh, dan terlahir kembali untuk waktu yang singkat. Ketika Lin Bai melihat lampu kehidupan dan kematian ini, dia langsung teringat akan penemuan di wilayah Suantian. Pemandangan ding leluhur tua dan nyala api hijau yang aneh. Jadi, itulah cahaya hidup dan mati. Mata Lin Bai berbinar pada saat ini, dia akhirnya mengerti mengapa api hijau menyala di tubuh Ding Huo, dan mengapa temperamen Lin Xiaoqing, Gu Yuan dan yang lainnya berubah drastis. Ternyata mereka menggunakan teknik lampu hidup dan mati ini untuk menjaga jiwa mereka dan menggunakan kekuatan lampu untuk hidup kembali, gumam Lin Bai. Setelah itu, Lin Bai melanjutkan membaca. Segel kehidupan dan kematian. Mata Lin Bai menyipit saat melihat nama ini. Lin Bai juga sangat familiar dengan segel kutukan ini. Ketika Patriark Ding menangkap Lin Bai, dia melemparkan segel kutukan ini pada Lin Bai, tetapi kemudian dihancurkan oleh Lin Bai dengan formasi pedang. Segel kehidupan dan kematian diciptakan oleh Master Yuan Mo untuk menghukum para murid Sekte Sen yang melanggar aturan Sekte. Prajurit yang dicap dengan segel kehidupan dan kematian harus mengambil penawarnya untuk menekan kutukan setiap 3 kali. Bulan. Jika tidak, mereka akan mati. Tidak diragukan lagi. Ketika murid-murid Sekte Sen melanggar aturan, Guru Yuan Mo berpikir bahwa tidak mudah bagi mereka untuk berlatih, jadi dia menciptakan segel kutukan ini untuk membuat mereka jatuh ke dalam kegelapan selamanya dan membasmi kejahatan untuk Sekte Setan Sen. Lin Bai melihat perkenalan di sebelah segel kutukan hidup dan mati, sambil menarik napas dalam-dalam, dia berkata, para pejuang yang memasang segel kutukan hidup dan mati telah kehilangan kesempatan untuk mengendalikan takdir mereka. Dengan kata lain, mereka telah menjadi kolam kematian. Lin Bai menggelengkan kepalanya sedikit dan melanjutkan membaca. Di samping segel kutukan, Lin Bai melihat metode melakukan teknik ini dan metode membukanya. Teruslah membaca. Kutukan reinkarnasi. Lin Bai menyipitkan matanya lagi, dan hatinya sangat terkejut. Kutukan reinkarnasi.
Ketika teman Tuan Yuan Mo gagal meningkatkan kultivasinya dan akan meninggal, Tuan Yuan Mo tidak tahan melihatnya teman lama kembali, jadi dia tinggal dalam pengasingan selama setahun. Ciptakan mantra reinkarnasi. Gunakan jiwa sebagai segel, gunakan kekuatan pikiran sebagai pedang, potong langit dan bumi, dan potong 6 reinkarnasi. Latihlah teknik ini, Anda dapat kembali dari kematian, tetapi ini sangat berbahaya. Setiap kali Anda bereinkarnasi, Anda akan melanggar hukum langit dan bumi. Jika terus seperti ini, Anda harus dihukum oleh Tuhan. Guru teman lama Yuan Mo, meskipun dia berhasil bereinkarnasi untuk pertama kalinya, ketika dia bereinkarnasi untuk kedua kalinya, jiwanya terpesona oleh guntur dari langit. Sejak saat itu, teknik ini disegel secara permanen. Lin Bai melihat itu. Mantra reinkarnasi. Aku ingat Yin Jiuling adalah monster yang telah bereinkarnasi 9 kali di alam pemecah jiwa. Mungkinkah Yin Jiuling juga mempraktikkan mantra reinkarnasi? Lin Bai berkata dengan aneh, lalu Lin Bai memikirkan berada di depan pulau kematian. Ketika dia bertemu Yin Jiuling, dia berkata bahwa dia ingin memasuki istana warisan dan menemukan murid sekte iblis. Mungkinkah Yin Jiuling ingin menemukanku karena mantra reinkarnasi ini? Lin Bai berkata sambil mengerutkan kening. Segera, Lin Bai terus membaca. Teknik setan Tian Ken. Lin Bai mengecilkan matanya, saat itu, murid-murid dari sekte setan ilahi terluka parah dan tidak dapat dipulihkan dengan ramuan. Tuan Yuan Mo tidak tahan dan menciptakan teknik ini. Praktisi dapat memadatkan roh langit dan bumi menjadi anggota tubuh yang terputus. Tetapi setelah penciptaan teknik ini, banyak prajurit yang ingin mempraktikkannya, jadi mereka memotong seluruh lengan mereka. Tuan Yuan Mo sangat marah dan menyegelnya. Teknik secara permanen, tidak lagi terbuka untuk murid biasa manapun. Lin Bai menarik napas dalam-dalam. Dia berkata dengan nada, mungkinkah keempat saudara Tian Chan juga berlatih seni iblis Tian Chan? Yin Jiuling, sang 4 saudara Tian Chan, apakah kamu keturunan murid sekte iblis? Lin Bai menyipitkan matanya saat ini, dengan dingin. Kata dengan dingin. Kemudian, Lin Bai membaca lagi, The Deadwood Jue. Di masa lalu, Tuan Yuan Mo memiliki kesan mendalam dalam mengamati kehidupan seorang pejuang. Mengapa seorang pejuang tumbuh dari masa kanak-kanak hingga tua, mengapa bukan dari yang tua ke yang muda? Itulah sebabnya Deadwood Jue diciptakan. Yang mempraktekkan teknik ini, mula-mula menjadi tua, kemudian setengah baya, akhirnya muda, dan kemudian menjadi muda. Hidup menuju kematian. Hal yang paling tidak wajar tentang teknik ini adalah semakin jauh Anda berlatih, semakin banyak seorang pejuang. Ketika usia tua kembali ke masa muda, Anda dapat menggunakan teknik ini untuk mencapai alam yang lebih tinggi. Beberapa teman Master Yuan Mo menggunakan teknik ini untuk melarikan diri dari benua kuno. Ketika Lin Bai melihat teknik ini, dia langsung tersenyum pahit. Dia berkata, mengapa saya merasa bahwa apa yang dipraktikkan oleh orang aneh tua itu adalah teknik kayu mati. Ketika Gunung Jiutian Yuanzu pertama kali menerima murid, ada aturan bahwa prajurit dengan usia tulang di atas 30 tidak diperbolehkan. Namun, orang tua aneh itu memiliki wajah seorang lelaki berusia 80 tahun, namun usia tulangnya memang di bawah 30 tahun, yang pada saat itu menyebabkan keributan di kota abadi. Bab 2206 Teknik Pedang Pembelah Langit. Lin Bai, teruslah membaca. Tubuh iblis yang panjangnya 10.000 kaki. Lin Bai mengecilkan matanya, teknik ini juga disebut Dharma Langit dan Bumi. Setelah berlatih, ia dapat berubah menjadi tubuh setinggi 10 kaki. Ia memiliki kekuatan tak terbatas. Itu dapat memindahkan gunung dan lautan, dan meraih bintang dan bulan. Lin Bai melihat ini, dia berkata dengan ringan, Senkin. Kembali ke Gunung Jiutian Yuanzu, Senkin berubah menjadi 100 kaki. Pada saat ini, Lin Bai berpikir bahwa Senkin mungkin juga merupakan keturunan murid sekte iblis. Badan 9 kesengsaraan bulan merah sebenarnya adalah keterampilan dalam Sutra Setan Yuan. Kata Lin Bai ngeri. Tubuh 9 kesengsaraan bulan merah adalah teknik pemurnian tubuh yang diciptakan oleh Master Yuan Mo untuk melawan kesengsaraan Dao. Hanya ada pengenalan tanpa rasa sakit pada tubuh 9 kesengsaraan bulan merah. Dao kesengsaraan. Apa itu Dao kesengsaraan? Lin Bai melihat dengan hati-hati, tetapi tidak menemukan pengenalan apapun tentang kesengsaraan Dao. Apa yang tertulis di belakang adalah pengenalan tentang cara mengolah tubuh 9 kesengsaraan bulan merah. Kemudian, Lin Bai melihatnya sedikit demi sedikit, dan menemukan bahwa Sutra Setan Yuan tidak hanya berisi keterampilan seni bela diri yang tak tertandingi, tetapi juga metode lain, seperti alkimia, pemurnian senjata, pembuatan jimat, del. Tapi Lin Bai tidak melihat lebih dekat. Satu-satunya hal yang menarik Lin Bai bukan hanya tubuh 9 kesengsaraan bulan merah, tetapi juga serangkaian teknik pedang. Teknik membelah pedang langit. Serangkaian teknik pedang digunakan oleh Yuan Demon saat itu. Sang master menciptakannya ketika dia sedang berlatih teknik pedang mendominasi, dan itu sangat kuat.
Lin Bai mengamati lebih dalam pada rangkaian teknik pedang pembelah langit ini, merasakan sedikit kegembiraan di hatinya. Sekarang Lin Bai sedang berlatih Basword Dao, dia hanya kekurangan seperangkat ilmu pedang yang cocok untuk berlatih Basword Dao. Sutra Setan Yuan ini mencakup segalanya. Jika Anda bisa mendapatkannya dan mempraktikkannya secara perlahan, Anda pasti akan mendapat banyak manfaat di masa depan. Lin Bai menarik napas dalam-dalam dan berkata, bolehkah saya membawa Sutra Setan Yuan ini bersamaku? Tidak. Pemuda Deng Huo berkata, teknik apapun di Istana Warisan Sekte Iblis tidak dapat diambil atau disalin. Jika Anda ingin berlatih, Anda harus datang ke Istana Warisan untuk berlatih. Selanjutnya, Istana Warisan hanya dapat dibuka sekali sehari. Setiap lantai hanya dapat menampung satu prajurit, dan setiap prajurit hanya dapat berlatih selama 1 hari. Juga, bahkan jika Anda ingin berlatih Sutra Setan Yuan, Anda hanya dapat memilih satu metode dari Sutra Setan Yuan untuk berlatih. Di masa lalu, banyak pejuang dari Sekte Iblis juga ingin menyelesaikan semua Sutra Iblis Yuan dan mempraktikkan beberapa teknik pada saat yang bersamaan, tetapi pada akhirnya, nasib mereka adalah meledak dan mati, atau jiwa mereka rusak dan menjadi gila. Kata pemuda dalam cahaya itu. Lin Bai mengerutkan kening dan berkata, siapa yang membuat aturan ini? Yuan Mo. Kata Deng Huo. Peraturan sudah mati, orang-orang masih hidup. Sekarang Sekte Iblis telah dihancurkan, mengapa tidak mengubah peraturan dan biarkan aku mengambil semua kitab suci Iblis Yuan? Lin Bai berkata, saya tidak perlu berlatih Sutra Setan Yuan, tapi saya bisa mempraktikannya untuk orang lain. Lin Bai menduga bahwa Yin Jiuling, 4 bersaudara Tianchan, dan orang tua aneh itu mungkin semuanya adalah keturunan murid Sekte Iblis. Tapi keterampilan yang mereka latih semuanya tidak lengkap. Jika Lin Bai bisa mengeluarkan Sutra Setan Yuan, bisa menyempurnakan keterampilan mereka. Tidak, jika ada murid Sekte Iblis lainnya, dia bisa meminta mereka datang ke sini untuk berlatih. Kata pemuda Deng Huo, benarkah aturan ini tidak bisa diubah? Lin Bai berkata dengan enggan. Itu bisa diubah. Kecuali Anda menjadi pemimpin Sekte Iblis, maka Anda dapat mengubah aturan Istana Warisan ini. Tetapi jika Anda bukan pemimpin Sekte, Anda harus melakukan sesuatu sesuai aturan Yuan Mo. Pemuda di Deng Huo berkata dengan sangat tegas. Lin Bai terus tersenyum pahit dan berkata, sekarang Sekte Iblis telah dihancurkan, saya akhirnya mendapat tanda sebagai murid Sekte Iblis. Bagaimana saya bisa menjadi penguasa Iblis Sekte? Selain itu, saya adalah satu-satunya murid Sekte Iblis sekarang. Bahkan jika saya bukan pemimpin Sekte, saya masih bisa dianggap sebagai pemimpin Sekte. Lin Bai bertanya sambil tersenyum masam. Tidaklah cukup bagimu hanya memiliki tanda murid dari Sekte Iblis. Tuan Yuan Mo berkata saat itu bahwa siapapun yang bisa mendapatkan tanda dari Sekte Iblis akan menjadi penguasa dari Sekte Iblis. Kata pria itu dengan enteng. Segel ajaib. Lin Bai tertegun. Apa? Apakah kamu bahkan tidak tahu harta warisan dari Sekte Dewa dan Iblis? Pemuda dalam cahaya itu bertanya dengan beberapa keraguan. Lin Bai menggelengkan kepalanya sedikit. Pemuda di Deng Huo berkata, ada harta warisan di Sekte Iblis Ilahi, yang disebut Segel Iblis Ilahi. Segel Iblis Ilahi dibagi menjadi 2 bagian, dan setengahnya adalah Segel Ilahi. Siapapun yang menguasai Segel Ilahi akan menjadi pemimpin Sekte Ilahi. Siapapun yang menguasai Segel Iblis akan menjadi pemimpin Sekte Iblis. Saat itu, Sekte Iblis Ilahi berada pada puncak kekuasaannya di benua kuno. Penampilannya dari Segel Iblis Ilahi akan menimbulkan kejutan di seluruh dunia. Mungkinkah Sekte Iblis Ilahi saat ini bahkan menjadi pemimpin dari Sekte Iblis? Apakah semua Segel Dewa dan Iblis telah hilang? Pemuda di Light bertanya dengan sedikit kebingungan. Aku baru saja mendapat tanda murid dari Sekte Iblis. Aku tidak tahu apakah tanda Dewa dan Iblis masih ada di Akademi Dongsu. Lin Bai menggelengkan kepalanya dan berkata, apakah itu berarti aku menemukan tanda Iblis? Bisakah Anda menjadi pemimpin Sekte Iblis? Pemuda di Deng Huang tersenyum dan berkata, tentu saja. Dan saya beritahu Anda, Segel Ilahi adalah senjata ilahi. Yang ilahi Segel adalah senjata spiritual tingkat kaisar, dan Segel Iblis juga merupakan senjata spiritual tingkat kaisar. Senjata, Segel Dewa, dan Segel Iblis digabungkan menjadi satu, yang dapat mengerahkan kekuatan senjata dewa yang dapat menghancurkan dunia. Jika kamu menemukan Segel Iblis, itu juga bisa menjadi senjata pembunuh yang hebat di tanganmu. Kata pemuda dalam cahaya lampu. Apakah ini sangat kuat? Lin Bai bertanya dengan ngeri. Kalau tidak, bagaimana itu bisa menjadi harta warisan dari Sekte Dewa dan Iblis? Deng Huoqing berkata sambil tersenyum. Dan setelah kamu menemukan segel ajaib, kamu dapat menggunakan segel ajaib untuk mencap para prajurit sebagai murid dari Sekte Iblis. Hanya dengan begitu Sekte Iblis akan memiliki kesempatan untuk bangkit kembali, dan Istana Warisan akan dapat muncul kembali di dunia.
Dunia. Lin Bai tiba-tiba menyadari. Dia mengangguk dan berkata, saya mengerti. Ketika Anda berbicara tentang segel iblis, saya tiba-tiba merasa pertempuran 50.000 tahun yang lalu tidak sesederhana kelihatannya. 50.000 tahun yang lalu, pertempuran antara Sekte Iblis dan San, apakah kamu benar-benar ingin menemukan Tuan Yuanmo? Atau, Sekte Iblis hanya ingin menemukan segel iblis? Senyuman dingin muncul di sudut mulut Lin Bai saat ini. Momen, pertempuran 50.000 tahun lalu penuh dengan keraguan. Pemuda itu berkata, 50.000 tahun yang lalu telah berlalu, tidak perlu memikirkannya lagi, sekarang kamu hanya perlu menemukan segel ajaibnya. Selain itu, sekarang kamu telah mencapai tingkat ke-8, kamu tidak dapat pergi ke tingkat ke-9. Lapisan, sekarang apakah Anda ingin memilih teknik? Pria muda dalam cahaya itu bertanya. Aku ingin segel kutukan hidup dan mati, kutukan reinkarnasi, seni iblis surgawi, tubuh iblis 10.000 zang, tubuh 9 kesengsaraan bulan merah, dan teknik pedang pembelah langit. Lin Bai berkata sambil tersenyum. Adik, hati manusia tidak sekuat ular yang menelan gajah. Kata pemuda di bawah cahaya lampu. Lin Bai menghela nafas tak berdaya, aku tahu, jadi aku memilih. Teknik pedang pembelah langit. Meskipun tubuh 9 kesengsaraan bulan merah masih belum lengkap, Lin Bai tidak terburu-buru untuk menyempurnakannya. Adapun teknik yang dipraktikkan oleh Yin Jiuling, 4 bersaudara Tian Chan, orang tua aneh, Del. Lin Bai menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, sekarang kita hanya dapat menemukan segel ajaib. Setelah kita menemukan segel ajaib, ayo dan bantu mereka menyempurnakannya. Aku memilih teknik pedang pembelah langit. Lin Bai berkata dengan tegas. Bab 2207 debu telah hilang. Saya akan memilih teknik pedang pembelah langit. Lin Bai melihat sutra setan Yuan dan berkata. Oke. Pemuda dalam cahaya berkata, dan kemudian teks padat pada gulungan di tangan Lin Bai menghilang seketika, dan hanya teks tentang teknik pedang pembelah langit yang muncul, dengan banyak pengalaman kultivasi di dalamnya. Kata-kata yang kamu lihat sekarang adalah rumus, taktik hati, teknik mental, teknik pedang, jurus pedang. Dan pengalaman yang ditinggalkan oleh prajurit lain yang telah berlatih teknik pedang pembelah langit. Kata pemuda dalam cahaya itu. Dengan tenang, mata Lin Bai berkedip dan tertuju pada teknik pedang pembelah langit, mengamatinya dengan seksama. Saat itu, Yuan Mo terobsesi dengan ilmu pedang selama 1 tahun dan menciptakan 2 set ilmu pedang. Satu digunakan untuk berlatih ilmu pedang Ba, yang merupakan ilmu pedang pemecah langit. Yang lain digunakan untuk berlatih ilmu pedang roh, bernama teknik pedang Dewa Kekacauan. Pemuda dalam cahaya itu berkata dengan tenang. Pedang roh Dao. Lin Bai tercengang. Pemuda dalam cahaya berkata, di era Yuan Mo, semua kendo yang menggunakan pedang ringan disebut pendekar pedang spiritual. Ilmu pedang yang mendominasi, gerakan pedang mendominasi, dan kekuatan pedang luar biasa. Setelah digunakan, pedang itu akan retak langit. Yue Ziwei menyapu ribuan tentara dan tak terkalahkan. Tetapi tidak seperti jalan pedang Ba, jalan pedang roh berfokus pada keanggunan dan kelincahan, menutup tenggorokan saat melihat darah, dan menang dengan ringan. Latihan jalan pedang Ba sangatlah sulit dan membutuhkan tubuh fisik yang kuat sebagai fondasinya. Jadi di era Yuan Mo, hanya ada sedikit prajurit yang berlatih jalan pedang Ba, dan pada dasarnya semua pembudidaya pedang berlatih pedang roh Dao. Kata pemuda di Deng Huang. Begitu, di zaman kita, jalan pedang spiritual yang kamu bicarakan disebut jalan pedang cahaya, kata Lin Bai sambil tersenyum. Jalur pedang roh yang disebutkan oleh pemuda dalam cahaya adalah jalur pedang cahaya. Itu normal. Para pejuang di setiap era memiliki pandangan berbeda tentang dunia, dan wajar jika memiliki nama yang berbeda, kata pemuda itu enteng. Kamu sudah berlatih tubuh 9 kesengsaraan bulan merah, jadi kamu pasti berencana untuk mengikuti cara dominasi pedang. Kalau begitu, teknik pedang pembelah langit memang cocok untukmu. Kamu sudah memilih yang mana teknik pedang, lalu berlatihlah dengan giat. Mulai dari pilihan, kamu bisa tinggal di lantai 8 selama 1 hari. Setelah 1 hari, tidak peduli apakah kamu telah menyadari teknik pedang pembelah langit atau tidak, aku akan mengirimmu pergi. Ini aturannya, kata pemuda dalam cahaya terang, saya mengerti, ketika saya menemukan segel ajaib, saya pasti akan kembali dan mengubah aturan sialan ini. Lin Bai terkekeh, melihat dengan penuh perhatian pada teknik pedang pembelah langit pada gulungan itu. Haha, mari kita tunggu sampai kamu menemukan segel ajaibnya. Pemuda itu berkata, selain itu, kamu dapat yakin di sini. Bahkan jika ada 9 pikiran dewa yang mengamati di Pulau Mati, mereka tidak dapat memasuki istana warisan. Jadi, tidak ada yang tahu bahwa kamu memasuki tingkat ke-8. Kata pemuda itu. Apakah 9 pikiran ilahi adalah 9 tetua dari pengadilan ketertiban ilahi? Haha, tebakanku benar. Mereka sedang membuka alam rahasia para dewa dan iblis saat ini dan menarik istana warisan keluar dari lautan darah.
Mereka pasti datang untukku. Lin Baihe berkata sambil menggelengkan kepalanya sedikit. Oke, kamu harus mempelajari teknik pedang pembelah langit di sini. Seorang murid baru telah memasuki istana warisan. Aku harus pergi dan menyambutnya. Segera, pemuda yang duduk bersila di dalam cahaya menghilang ke dalam cahaya. Lin Bai memperhatikan pemuda itu menghilang dalam cahaya, dan terkekeh, metode yang ditinggalkan guru Yuan Mo saat itu sungguh luar biasa. Mengabaikan hilangnya pemuda dalam cahaya, Lin Bai melihat gulungan langit teknik membelah pedang. Teknik pedang pemecah langit mempunyai total 5 gerakan. Langkah pertama adalah membuka gunung. Langkah kedua adalah membelah gunung. Langkah ketiga adalah menghancurkan sungai. Langkah keempat adalah gerakannya adalah untuk mengejutkan para dewa. Langkah kelima adalah menghancurkan gunung. Setelah Lin Baizi dengan hati-hati menuliskan rumus mental untuk berlatih teknik pedang pembelah langit, dia kemudian mulai membaca pengalaman di kiri di sebelahnya. Sambil melanjutkan membaca, Lin Bai merasa mendapat banyak manfaat. Teknik pedang pembelah langit merupakan salah satu teknik dalam Sutra Setan Yuan yang sangat misterius hingga tidak kalah dengan teknik tingkat dewa pada umumnya. Saat berlatih teknik pedang pembelah langit, 6 token lainnya di Pulau Mati juga menjadi miliknya. Pemilik ke-6 token tersebut masing-masing memasuki istana warisan, dan Pulau Mati menjadi sunyi setelah itu. Ke-7 token telah memasuki istana warisan. Ayo pergi, kita tidak punya kesempatan untuk masuk. Mari kita berhenti di sini tahun ini. Jika alam rahasia para dewa dan iblis dibuka lagi dalam 10 tahun, ayo datang kembali. Kita tidak bisa membuang terlalu banyak waktu di sini. Sekarang tinggal kurang dari sebulan lagi untuk pembukaan alam rahasia dewa dan iblis. Kita harus mencari harta karun lainnya. Banyak pejuang yang berencana meninggalkan Pulau Mati. Namun banyak juga pendekar yang memandang ke istana pusaka dengan ogah-ogahan. Tentu saja ada juga pendekar yang mendobrak paksa, namun tidak ada keraguan bahwa semua prajurit yang mendobrak paksa sudah mati. Waktu berlalu cepat. Suatu hari kemudian, Lin Bai adalah orang pertama yang keluar dari istana warisan dan melihat bahwa Pulau Mati saat ini sudah kosong. Semua orang suci dan pejuang di atas alam kehidupan dan kematian Sok Chen telah pergi. Pulau Mati. Anak-anak Sok Suci ini bukanlah orang bodoh. Mereka tahu bahwa ada banyak harta karun di alam rahasia para dewa dan iblis. Karena mereka tidak bisa mendapatkan harta karun di Pulau Mati, mereka tidak bisa bertahan di tempat ini dan harus mencari harta karun lainnya. Tampaknya para prajurit pada dasarnya telah pergi. Saat ini, hanya ada beberapa prajurit yang enggan di Pulau Mati, dan tingkat budidaya mereka tidak terlalu tinggi. Lin Bai menggelengkan kepalanya dan berkata, mengambil satu langkah dan meninggalkan istana warisan. Aku ingin tahu apa yang terjadi pada Yin Jiuling dan yang lainnya. 6 orang suci kuasi yang mereka singgahi di halaman timur untukku telah menyinggung perasaan mereka. Aku ingin tahu apakah ke-6 orang suci kuasi ini akan membalas dendam. Lin Bai Yao kocok miliknya kepala dan berjalan ke depan. Saya orang pertama yang memasuki istana warisan. Saya tidak tahu prajurit mana yang memasuki istana warisan setelah saya. Lupakan saja, setelah kejadian ini, saya akan pergi ke halaman timur untuk menemui Yin Jiuling. Untuk memastikan keselamatan mereka. Jika karena aku mereka ditindas oleh putra-putra kuasi suci di kampus timur, aku pasti akan merasa bersalah. Aku harap 6 putra kuasi suci dari kampus timur tidak akan mencari kematian. Mata Lin Bai berkilat, jejak niat membunuh mulai mengalir keluar. Dengan ragu, Lin Bai bersiap meninggalkan pulau kematian. Tetapi ketika Lin Bai sedang berjalan di Pulau Mati, dia tiba-tiba melihat sekelompok prajurit berkumpul di sini di hutan. Kultivasi mereka tidak lemah, dan mereka semua memiliki budidaya alam kehidupan dan kematian tingkat ke-9 dan alam agung. Kesempurnaan. Lin Bai awalnya tidak ingin memperhatikan para prajurit ini, tetapi setelah Lin Bai melihat dengan santai, matanya menunjukkan sedikit kejutan. Itu mereka. Lin Xiaoqing, Gu Yuan, Lei Chong, Cai Ming. Lin Bai melihat 4 sosok yang sangat familiar di antara kelompok orang ini. Keempat orang ini adalah anggota Sekte Suantian yang pergi ke Akademi Dongzu bersama Lin Bai langsung setelah dia meninggalkan wilayah Suantian. Awalnya seharusnya ada 5 orang, tetapi di Gunung Jiutian Yuanzhu, Lin Bai membunuh Ding Huo, jadi sekarang hanya tersisa 4 orang. Bab 2208 Sekte Iblis Mencuri Langit. Lin Bai berdiri di kejauhan, tidak mendekat, tetapi dengan dingin memperhatikan setiap gerakan Lin Xiaoqing dan yang lainnya. Mereka berempat ditemani oleh lebih dari 20 murid, tetapi wajah murid-murid ini semuanya muram. Mereka tidak bergerak sembarangan, melainkan tetap di tempatnya, seolah menunggu sesuatu. Saya tidak menyangka putra-putra kuasi suci ini menjadi begitu kuat. Pada dasarnya ke-7 token itu diambil oleh mereka. Ya, lantai pertama diperoleh oleh Zhou Shaoxuan. Lantai 2 diperoleh oleh Seng Huayang. Lantai 3 diperoleh oleh Mo Baihe. Lantai 4 diperoleh oleh Yin Jiuling.
Lantai 5 diperoleh oleh Lan Yuxin. Lantai 6 diperoleh oleh Li Jis. Adapun untuk lantai 7, Lin Bai benar-benar mengerti. Kata Gu Yuan dengan ekspresi dingin. Lin Bai. Ketika Lin Xiaoqing mendengar nama itu, matanya sedikit menyusut. Oke, mari kita tidak berdiskusi lagi. Ketika semua prajurit di Pulau Mati hampir habis, ayo kita bertindak. Lin Xiaoqing berkata dengan dingin. Sekarang masalah ini bisa berjalan lancar, kata Lei Chong dengan ekspresi muram. Selain itu, murid Sekte Iblis tidak pernah muncul. Bukankah dia datang ke alam rahasia Dewa dan Iblis? Cai Ming bertanya dengan bingung. Pada saat ini, suara dingin Lin Bai datang dari belakang Lin Xiaoqing dan yang lainnya. Pernahkah aku memberitahumu bahwa setelah kamu meninggalkan Gunung Jiutian Yuanzhu, keluarlah dari tubuh temanku? Mendengar suara ini, Lin Xiaoqing, Cai Ming dan yang lainnya semuanya meledakkan mata mereka, tiba-tiba menoleh ke belakang, dan melihat seorang pria berbaju putih berjalan langsung ke dalam hutan di kejauhan, dengan wajah tanpa ekspresi dan mata tajam. Lin Bai, seru Lin Xiaoqing. Sepertinya kamu tidak mendengarkan kata-kataku. Lin Bai berkata dengan dingin. Lin Bai sekarang sepenuhnya memahami bahwa Lin Xiaoqing, Gu Yuan, Cai Ming dan yang lainnya semuanya terlahir kembali setelah tubuh mereka dirampok sebentar oleh cahaya kehidupan dan kematian, tetapi jiwa mereka tidak dihancurkan dan disegel di dalam tubuh mereka. Selama prajurit yang melakukan teknik cahaya hidup dan mati meninggalkan tubuh fisik, jiwa yang semula milik Lin Xiaoqing, Gu Yuan dan lainnya akan bangun. Sial, kenapa dia keluar begitu cepat? Gu Yuan memandang Lin Bai dengan ekspresi jelek. Lin Xiaoqing memandang Lin Bai dengan dingin, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dan kemudian berbisik, sudah terlambat, jangan menunggu lebih lama lagi, singkirkan istana warisan, dan langsung tinggalkan Pulau Mati. Gu Yuan dan kami berdua berpegangan Lin Bai kembali. Lei Chong, Cai Ming, pergilah kumpulkan istana warisan. Lin Xiaoqing segera membuat pengaturan. Ya, Lei Chong dan Cai Ming mengangguk, berbalik dan pergi dengan cepat. Hanya Lin Xiaoqing dan Gu Yuan yang tersisa, menatap Lin Bai dengan dingin. Lin Xiaoqing berkata dengan dingin, sepertinya kita harus bertarung hari ini. Kalau begitu, mari kita berhenti bicara omong kosong. Lakukan. Wajah Gu Yuan menjadi gelap, dia mengeluarkan pedang dari tas penyimpanan, dan segera menghancurkannya. 3 pisau di langit bergegas menuju Lin Bai lagi. Pada saat yang sama, aroma samar datang dan menyelimuti Lin Bai. Pedang Iblis. Tas penyimpanan Lin Bai retak terbuka, dan pedang iblis itu terbang dalam sekejap dan jatuh ke tangan Lin Bai. Segera, Lin Bai membanting pedang itu dan bertabrakan dengan Gu Yuan dan Lin Xiaoqing. Bersama-sama, gemuruh, suara keras yang memekakkan telinga meledak. Lin Xiaoqing dan Gu Yuan tidak tahu metode apa yang mereka gunakan untuk meningkatkan kultivasi mereka ke tingkat kesempurnaan di alam kelahiran dan kematian. Ilmu pedang Tian-Tian. Lin Bai bergerak, dan api 3 warna segera muncul. Dalam sekejap, Lin Bai memukul dada Gu Yuan dengan pedangnya, menjatuhkan Gu Yuan dan mendarat dengan panik. Beberapa meter jauhnya, Gu Yuan bangkit dari tanah, mengeluarkan seteguk busa darah, mengertakkan gigi dan meraung, "Oh tidak, jika bukan karena kultivasi saya yang masih dalam pemulihan, Anda, seorang pejuang belaka di alam kehidupan dan kematian, pasti berani bertarung denganku." Tepat ketika Gu Yuan meraung, Lin Bai mengalahkan Lin Xiaoqing dengan satu pedang. Segera, puncak pedang Lin Bai menempel di leher Lin Xiaoqing. Wajah Lin Xiaoqing pucat, dan matanya lemah saat dia melihat ke arah Lin Bai. Lin Bai berkata dengan dingin, "Bagaimana kamu berjanji padaku di Gunung Jiutian Yuanzhu? Kamu mengatakan bahwa setelah kamu meninggalkan Gunung Jiutian Yuanzhu, kamu akan segera keluar dari tubuh temanku. Mengapa kamu masih di sini? Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu akan segera keluar dari tubuh temanku setelah kamu meninggalkan Gunung Jiutian Yuanzhu? Halaman timur dan halaman selatan terlalu berjauhan, jadi tidak ada yang bisa kamu lakukan." Lin Bai berkata dengan dingin. Wajah Lin Xiaoqing tidak berdarah, tapi dia masih tersenyum dan berkata, "Kalau begitu, apakah kamu berani membunuhku?" Lin Bai, kamu masih di Gunung Yuanzhu 9 surga, apakah kamu berani membunuhku? Jika kamu membunuhku, itu akan terjadi temanmu yang meninggal. Mata dingin Lin Bai menatap Lin Xiaoqing, sekarang 7 token telah diselesaikan, mengapa kamu masih di Pulau Mati? Karena, Lin Xiaoqing terkekeh. Tiba-tiba, pada saat ini, terdengar suara gemetar yang keras dari seluruh Pulau Mati. Lin Bai mendongak pada saat ini, dan melihat bahwa istana warisan Sekte Iblis yang besar dengan cepat menyusut ukurannya di tengah getaran kekerasan dan dibawa pergi. Dan ketika istana warisan menjadi lebih kecil, 6 sosok terbang dengan panik. Ke-6 orang ini semuanya adalah pejuang yang telah mendapatkan token sebelumnya dan memasuki istana warisan. Di antara mereka adalah Mo Baihe, Yin Jiuling, dan Lan Yuxin, Li Jis dan lainnya.
Lin Xiaoqing dan Gu Yuan menoleh ke belakang dan melihat bahwa istana warisan telah menjadi lebih kecil dan diambil. Mata mereka berkedip dan mereka berkata sambil tersenyum, kami mengerti, mundur. Saat dia berbicara, Gu Yuan melintas dan langsung pergi. Asap merah muda muncul dari sosok Lin Xiaoqing, secara bertahap menutupi dirinya. Sebelum pergi, Lin Xiaoqing berkata kepada Lin Bai, ingat, Sekte Iblis Kehidupan dan Kematianku akan kembali untuk mencarimu. Lin Bai menebas dengan pedangnya. Merobek asap kipas, tetapi tidak ada jejak Lin Xiaoqing yang ditemukan. Metode aneh macam apa ini? Lin Bai tiba-tiba mengerutkan kening dan melihat istana warisan menghilang di Pulau Kematian. Dia berkata dengan heran, mereka benar-benar mengambil istana warisan. Bagaimana ini mungkin, Lin Xiaoqing dan yang lainnya mengambil istana warisan? Setelah berjalan melalui istana warisan, dia dengan cepat menghilang di Pulau Mati dan menghilang ke alam rahasia para dewa dan iblis. Pada saat ini, token identitas di tas penyimpanan Lin Bai bergetar, semua prajurit alam mistik dewa dan iblis segera memburu prajurit Lin Xiaoqing, Lei Chong, Gu Yuan, dan Cai Ming dari kampus timur, dan segera menemukan istana warisan Sekte Iblis. Siapapun yang menemukannya akan diberi hadiah senjata spiritual tingkat raja. Ketika Lin Bai mendengar pesan di token identitas, matanya bersinar, dan matanya langsung berubah dingin. Pengadilan Ilahi Order sebenarnya mengeluarkan senjata spiritual tingkat raja untuk memburu keempat orang ini. Di pengadilan ketertiban ilahi, wajah kesembilan tetua semuanya jelek. Tentu saja, wajah para pekerja kera biru sedikit melembut. Itu dia, kamu harus membuka alam rahasia para dewa dan iblis dan menemukan murid terakhir dari Sekte Iblis. Tarik istana warisan dari lautan darah. Sekarang kamu puas. Murid dari Sekte Iblis belum ditemukan, tetapi sekarang Sekte Iblis terhubung dengan Sekte Iblis. Istana warisan Sekte tersebut telah diambil. Salah satu tetua berkata dengan marah. Orang tua berjanggut itu tampak kedinginan, mengertakkan gigi, dan tetap diam. Bab 2209 kembali ke Pulau Nagayang. Ada keheningan di pengadilan ketertiban. Para prajurit yang mengambil istana warisan harus dikirim oleh keturunan murid Sekte Iblis. Selain mereka, tidak ada yang tahu bagaimana cara mengambil istana warisan Sekte Iblis. Salah satu dari empat Lin Xiaoqing. Salah satunya. Tetua lainnya juga berkata, sekarang bukan waktunya untuk berkecil hati. Prioritas utama sekarang adalah mendapatkan kembali istana warisan Sekte Iblis. Kamu harus tahu bahwa setelah keterampilan di istana warisan Sekte Iblis diperoleh, itu akan cukup untuk menopang sebuah bangunan yang bisa belajar dari Dongsu. Sebuah sekte dengan istana yang menyaingi ini. Mungkin, Sekte Iblis akan benar-benar kembali. Tetua lainnya juga berkata dengan dingin. Orang tua berjanggut berkata dengan dingin, jangan cemas, semuanya. Kami telah menawarkan hadiah untuk senjata spiritual tingkat raja. Saya yakin keempat orang ini akan dibunuh jika mereka tidak bisa keluar dari alam rahasia para dewa dan iblis. Bahkan jika mereka tidak mati di alam rahasia para dewa dan iblis, selama mereka kembali ke Akademi Dongsu, mereka tidak akan lolos dari kematian. Masih ada setengah bulan lagi, dan alam rahasia para dewa dan iblis akan ditutup. Kata kambing jenggot dingin. Saya harap begitu. Para tetua lainnya tampak jelek. Setelah Lin Bai mendengarkan suara yang berasal dari token identitas, ekspresinya terdiam. Sebenarnya tidak apa-apa. Mereka akan mengambil istana warisan dari alam rahasia dewa dan iblis. Begitu aku menemukan segel ajaibnya, aku tidak perlu datang ke alam rahasia dewa dan iblis. Aku bisa mencarinya saja. Mereka secara langsung. Mereka berasal dari Sekte Iblis Kehidupan dan Kematian. Lin Bai tersenyum sedikit dan berbalik dan menemukan bahwa baik Yin Jiuling maupun Lan Yuxin tidak memperhatikannya, jadi mereka telah meninggalkan Pulau Kematian. Oleh karena itu, Lin Bai pun berbalik dan meninggalkan Pulau Kematian. Badai di Pulau Mati akhirnya berakhir. Dalam setengah bulan berikutnya, selain mencari harta karun, semua prajurit di alam mistik dewa dan iblis juga dengan panik mencari Lin Xiaoqing, Cai Ming, dan empat lainnya. Namun keempat orang ini sepertinya telah menguap dan menghilang ke alam rahasia para dewa dan iblis. Setengah bulan kemudian, Lin Bai berdiri di puncak bukit di alam misterius dewa dan iblis, dan terkekeh, perjalanan 3 bulan ke alam rahasia dewa dan iblis telah berakhir, dan sudah hampir waktunya untuk meninggalkan alam rahasia dewa dan iblis. Setengah bulan ini, saya tidak menemukan Lin Xiaoqing dan yang lainnya. Saya berharap mereka dapat melarikan diri dari alam misterius dewa dan setan. Saya datang ke alam rahasia dewa dan iblis kali ini dan memperoleh banyak hal. Kultivasi saya telah ditingkatkan ke alam hidup dan mati tingkat ke-8. Saya mendapatkannya di Pulau Mati. Menguasai teknik pedang pembelah langit. Setelah pergi Pulau Mati, saya menemukan banyak benda spiritual di dunia dalam setengah bulan terakhir, dan tubuh 9 kesengsaraan bulan merah juga menerobos ke puncak tingkat ketiga. Setelah saya kembali,
lihat apakah Anda dapat mengangkat penggaris pengukur. Lin Bai berdiri di puncak gunung, tidak berburu harta karun lagi. Menurut perhitungan Lin Bai, periode 3 bulan telah tiba, dan susunan teleportasi untuk meninggalkan alam rahasia para dewa dan iblis akan memakan waktu 2 hari akan dihidupkan. Lin Bai duduk bersila dan mendapatkan kembali kekuatan spiritualnya 2 hari kemudian, cahaya putih menyinari tubuh Lin Bai. Lin Bai membuka matanya dan melihat cahaya putih datang dari langit, dia tidak melawan dan membiarkan cahaya putih menarik tubuhnya dan meninggalkan alam rahasia para dewa dan iblis. Sikat. Dengan kilatan cahaya, Lin Bai muncul di pulau rahasia. Kembali. Lin Bai menarik napas dalam-dalam, wajahnya penuh kelelahan. Selama 3 bulan di alam rahasia para dewa dan iblis, Lin Bai berlari siang dan malam, mencari peluang dan harta karun. Bahkan untuk seorang pejuang di alam hidup dan mati tingkat 8, itu sangat menguras mental. Setelah Lin Bai kembali ke pulau rahasia, dia tidak pergi tepat waktu, melainkan menunggu di sini sampai Su Xiang, Chang Sun Yun, Wu Ming, Meng Li, Lan Yuxin dan lainnya muncul. Setengah jam kemudian, setelah Lin Bai melihat Lan Yuxin kembali, dia langsung meninggalkan pulau rahasia bersama sekelompok prajurit dari klan Lan. Wajah Lan Yuxin penuh kelelahan dan pucat, seolah dia terluka parah. Setelah melihat Lan Yuxin pergi bersama para prajurit klan Lan, Lin Bai tidak menghentikannya dan terus menunggunya. Tidak lama kemudian, semakin banyak prajurit yang kembali dari alam rahasia para dewa dan iblis, dan kemudian mereka semua buru-buru meninggalkan pulau alam rahasia dan kembali ke pulau untuk beristirahat. Setelah menunggu beberapa saat, Lin Bai akhirnya melihat kemunculan Wu Ming, Chang Sun Yun, Meng Li dan lainnya, namun setelah mereka keluar, mereka pun meninggalkan pulau rahasia tersebut. Baru saja kembali. Melihat mereka kembali ke halaman selatan dengan selamat, Lin Bai juga bangkit dan meninggalkan pulau rahasia, kembali ke pulau Yanglong. Kembali ke pulau Yanglong. Lin Bai membuka lingkaran sihir di pulau Yanglong dan jatuh ke dalamnya. Hehehe, kakak, adik, di mana kamu? Tepat setelah Lin Bai melangkah ke pulau Yanglong, dia mendengar tawa ceria seorang gadis. Mata Lin Bai berkilat, dan dia terbang menjauh. Di depan sebuah istana, dia melihat Hu Xiner, yang mengenakan jubah beludru bulu putih, dengan kulit seputih salju dan wajah menawan. Dia benar-benar memegang sosok yang polos dan imut. Gadis kecil, sangat intim. Ketika Lin Bai mendarat di tanah, dia melihat Hu Xiner memegang Bauer, dia segera melintas di depan Hu Xiner dan menusuk dengan pedangnya. Setelah menikam pedangnya, Lin Bai mengambil kembali Bauer dari tangan Hu Xiner. Hu Xiner sangat ketakutan oleh pedang yang tiba-tiba itu sehingga dia menjadi pucat dan terhuyung mundur 7 atau 8 langkah. Wajahnya dingin. Ketika dia melihat ke atas, dia melihat wajah Lin Bai yang dingin dan tidak berperasaan. Apa yang ingin kamu lakukan? Hu Xiner. Lin Bai memegang Bauer di tangan kirinya dan memegang pedang iblis di tangan kanannya, menatap Hu Xiner dengan dingin dan berkata, "Ayah, kamu kembali." Bauer tertegun sejenak, lalu melihat Lin Bai dan berteriak gembira. Lin Bai meletakkan Bauer, dengan lembut menyentuh kepalanya, dan berkata, "Kemarilah." Lin Bai melindungi Bauer di belakangnya dan memandang Hu Xiner dengan acuh tak acuh. Bauer memohon dan menarik pakaian Lin Bai, dan berkata dengan takut-takut, "Ayah, tolong jangan sakiti saudari Hu ini, oke, saudari Hu tinggal bersamaku akhir-akhir ini. Ayah dan ibu menciumku berdua. Tidak bisa temukan." Mendengar kata-kata Bauer, Lin Bai terkejut, dan aura dingin di tubuhnya menjadi kurang kuat. Hu Xiner kembali sadar pada saat ini dan memandang Lin Bai tanpa ekspresi, "Kamu tidak tahu hati yang baik. Terima kasih telah tinggal bersama Bauer selama ini." Lin Bai berkata dengan dingin, "Tapi aku juga ingin memperingatkanmu. Jangan memperhatikan Bauer, jika tidak, aku akan membunuhmu. Apakah kamu memiliki kemampuan itu?" Hu Xiner tersenyum menghina. Lin Bai terkekeh dan berkata, "Kamu bisa datang dan mencoba. Aku dapat memberitahumu dengan jelas bahwa membunuhmu sekarang seperti membunuh babi atau anjing." Saat dia berbicara, seutas benang hitam terbang dari alis Lin Bai dan terlempar. Kepada Hu Xiner berkata, "Ini adalah jiwa darahmu, kamu bisa pergi sekarang. Kamu benar-benar mengembalikan jiwa darah itu kepadaku." Hu Xiner menatap Lin Bai dengan tatapan kosong, dan kemudian Hu Xiner terkejut menemukan, "Anda memiliki terobosan dalam kultivasi. Anda telah mencapai alam kelahiran dan kematian tingkat ke-8. Dan mengapa kekuatan fisik Anda telah menembus begitu cepat? Di mana saja Anda selama 3 tahun terakhir? Bulan untuk memungkinkan Anda membuat terobosan besar." Hu Xiner tidak dapat mempercayainya. Kata, bagi seorang pejuang biasa untuk menerobos 3 alam, bahkan jika dia sangat berbakat, itu akan memakan waktu setidaknya 3 tahun. Tetapi sekarang Lin Bai hanya membutuhkan 3 bulan untuk menerobos ke alam hidup dan mati tingkat ke-8. Ini membuat Hu Xiner sulit dipercaya. Bab 2210 Baur bisa membaca.
Kultivasimu benar-benar menembus 3 alam berturut-turut dalam waktu 3 bulan, dari alam kelahiran dan kematian tingkat kelima hingga alam kelahiran dan kematian tingkat ke-8. Dan kekuatan tubuh fisikmu sebenarnya telah tumbuh lagi. Tugas apa yang telah diberikan kepadamu oleh Akademi Dongzu dalam 3 bulan terakhir, sehingga kultivasimu meningkat begitu cepat? Hu Xiner berkata tidak percaya dengan kilatan matanya yang indah. Bukan ini yang harus kamu tanyakan. Ambil jiwa darahmu dan pergi, kata Lin Bai dingin. Sebelumnya, Lin Bai meminta Hu Xiner untuk menyerahkan jiwa darahnya karena Lin Bai khawatir Hu Xiner akan menyerangnya setelah meninggalkan alam rahasia Tianhuang. Pada saat itu, Lin Bai tidak memiliki kekuatan untuk melawan, tetapi sekarang Lin Bai berbeda. Dengan budidaya alam hidup dan mati tingkat ke-8, tubuh 9 kesengsaraan bulan merah tingkat ke-3, dan dengan berkah ilmu pedang Tongtian, Lin Bai bahkan dapat melawan 10 prajurit teratas dalam daftar hidup dan mati, dan Hu Xiner tidak lagi menghadapinya saat ini. Lin Bai tidak menimbulkan ancaman. Hu Xiner berkata, kamu ingin aku pergi. Selama 3 bulan kamu pergi, aku membantumu merawat Bauer selama lebih dari 2 bulan. Sekalipun tidak ada kredit, itu adalah kerja keras. Tapi sebagai segera setelah kamu kembali, kamu akan mengantarku pergi. Bauer, lihat ayahmu. Hu Xiner memandang Bauer dengan sedih dan berkata. Ketika Bauer melihatnya, matanya berkaca-kaca. Dia mengayunkan tinju kecilnya dan memukul tubuh Lin Bai, ayah yang buruk. Ayah yang buruk, aku tidak ingin saudari Hu pergi, aku tidak ingin saudari Hu pergi. Wow, Lin Bai berkata. Bauer memeluknya dan menghiburnya, oke, Bauer, jangan menangis. Lalu jika ayah tidak membiarkan kakak Hu pergilah, aku tidak akan menangis. Bauer memandang Lin Bai dengan serius. Wajah Lin Bai terdiam, dia mengangkat kepalanya dan menatap Hu Xiner dan berkata, kamu juga orang kuat di alam hidup dan mati. Raja Iblis dari 5 kota iblis di alam liar dan misterius sebenarnya bertingkah genit pada seorang gadis kecil. Sungguh menjijikkan, kata Lin Bai dingin. Haha, kegenitan adalah pertunjukan terbaikku. Pernahkah kamu melihatnya sebelumnya? Hu Xiner berkata sambil terkekeh, selain itu, 5 kota iblis telah hilang, apakah gelar Raja Iblis masih ada? Apakah kamu lupa semua hal yang kamu lakukan di alam rahasia Tianhuang? Bukankah kamu dengan mudah melenyapkan 5 kota iblis dengan 1 pedang? Hu Xiner berkata sambil tersenyum sinis. Aku terlalu malas untuk berdebat denganmu. Demi Bauer, kamu boleh tinggal. Sekali lagi, jangan membuat masalah bagiku. Lin Bai memeluk Bauer dan berjalan ke istana, tidak mengganggu Hu Xiner. Sambil menggendong Bauer, Lin Bai bertanya sambil tersenyum, kapan kamu bangun? Bauer tersenyum dan berkata, sudah lama sekali. Ketika Bauer bangun, dia tidak lihat ayah dan ibunya. Dia pikir kamu tidak menginginkan Bauer. Ini sudah berakhir. Lin Bai berkata, ibumu dan aku harus keluar untuk melakukan sesuatu, dan aku tidak tahu kamu bangun begitu cepat. Bauer tersenyum dan menjawab, iya, selama ini, saudari Husi terus berkata bahwa kamu baru saja keluar untuk berbisnis dan akan segera kembali. Jika tidak, Bauer tidak akan tahu harus berbuat apa. Jadi, aku benar-benar salah menyalahkannya. Lin Bai menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, Bauer nak, apakah kamu lapar? Bauer tersenyum dan berkata, aku lapar. Tunggu, aku akan melakukannya membuatkan alkimia untukmu. Lin Bai segera menurunkan Bauer di istana, mengeluarkan tungku alkimia, dan mengeluarkan tungku alkimia dari tas penyimpanan. Dia mengeluarkan beberapa benda spiritual langit dan bumi yang diperoleh secara rahasia alam dewa dan iblis, mulai memurnikan ramuan, dan memberinya semua ramuan yang telah dia sempurnakan untuk Bauer sebelumnya. Untungnya, saya mendapatkan beberapa benda spiritual di alam rahasia para dewa dan iblis, jadi saya tidak mengambilnya. Tampaknya itu pilihan yang bijaksana. Lin Bai menghabiskan 3 hari menyempurnakan lebih dari selusin tungku ramuan, semuanya yang ditaruh di rumah Bauer, di dalam tas penyimpanan yang melingkari leher. Selama bayi lapar, ia bisa langsung membuka tas penyimpanan tersebut dan mengambilnya. Bauer, kemarilah. Lin Bai tertawa. Bauer berlari dengan gembira, mendekati Lin Bai, dan melemparkan dirinya ke pelukan Lin Bai. Sambil memegang Bauer, Lin Bai menyuntikkan kekuatan spiritual ke dalam tubuhnya, dan melihat pil dewa panas di tubuhnya, yang dipenuhi dengan api yang mengerikan, tetapi kekuatan spiritual Lin Bai dekat dengan pil dewa Bauer. Nyala api langsung membakar kekuatan spiritual Lin Bai. Api yang mengerikan. Ini adalah api yang secara alami terkondensasi dari pil ilahi Bauer. Apakah ini api naga abadi dari klan naga? Lin Bai berkata dengan kilatan matanya. Tebakan saya sebelumnya memang benar. Setelah Bauer bangun, ramuan ilahi terkondensasi. Lin Bai berkata dalam hatinya, apa yang tidak saya duga adalah tingkat kultivasi Bauer sebenarnya menjadi tegang jadi cepat. Dia ada di sini. Dia bangun 2 bulan lalu dan baru saja memadatkan ramuan ilahi.
Tetapi sekarang dia telah mencapai kesempurnaan alam Yin Sein, dan hanya selangkah lagi untuk memasuki alam Dewa Yang. Jika dia terus berlatih dengan kecepatan ini, saya khawatir dalam waktu 5 tahun, budidaya Bauer akan mencapai tingkat aspirasi, dan bahkan mungkin membutuhkan waktu kurang dari 5 tahun. Lin Bai mengambil napas dalam-dalam. Menarik napas dan mencubit pipi Bauer. Bauer, hari ini aku akan mengajarimu cara membaca. Lin Bai terkekeh ringan, menggunakan kekuatan spiritualnya, dan mulai menulis karakter satu persatu di udara, dan membiarkan Bauer mengenalinya satu persatu. Ayah, aku tahu semua kata-kata ini. Saudariku mengajariku sebelumnya, kata Bauer setelah melihat kata-kata yang ditulis oleh Lin Bai. Lin Bai tercengang. Bauer melihat kata-kata yang ditulis Lin Bai di udara dan membacakan, ayah, biarkan aku membacakannya untukmu. 5 elemen klasik, bab dasar, rahasia 5 elemen hebat. Emas baja, gunung, dan hutan, kayu, air laut biru, api yang memurnikan langit, debu yang membawa bumi. Roh bawaan, 5 elemen dari segala sesuatu. Bauer bacakan kata-kata yang ditulis Lin Bai di udara satu persatu. Teks ini jelas merupakan 5 elemen klasik yang dipraktikkan Lin Bai. Dia benar-benar mengajari Bauer cara membaca. Hati Lin Bai tergerak awalnya, Lin Bai berencana menunggu Bauer bangun, mengajarinya membaca, dan kemudian mengajarinya sutra 5 elemen, tapi pada saat ini, Husiner selangkah lebih cepat dari jadwal. Ayah, apakah aku mengucapkannya dengan benar? Bauer bertanya. Itu benar. Selain mengajarimu menulis, apalagi yang kakakku ajarkan padamu? Lin Bai bertanya. Bauer berpikir dengan hati-hati dan menggelengkan kepalanya, tidak, setelah mengajari Bauer menulis, dia bermain dengan Bauer dan menyuruh Bauer untuk tidak membuat keributan atau membuat masalah. Ayah dan ibu akan segera kembali. Ayah, kakakku adalah orang yang baik, ayah, bisakah ayah tidak mengusir kakakku? Kata Bauer dengan menyedihkan. Oke. Lin Bai berkata sambil tersenyum, Bauer, kamu harus mengingat kata-kata yang baru saja aku ajarkan padamu, dan kemudian gunakan kekuatan spiritual di tubuhmu sesuai dengan catatan di kata-kata itu. Kamu harus belajar mengendalikan kekuatan di tubuhmu. Mengerti? Juga, jangan membicarakan hal ini kepada siapapun, bahkan saudara perempuanmu Hu. Bauer mengangguk patuh, Bauer mengerti.